Aku Xiaoxi adalah seorang pemilik toko online yang menjual pakaian seksi untuk pasangan. Untuk membantu toko mendapatkan lebih banyak pengikut, aku memutuskan untuk menyewa pacar kontrak. Untuk bersama-sama berkontribusi pada kelangsungan hidup umat manusia. Cuma jualan pakaian gituan aja ribet amat. Halo. CP Yujia dan pria berotot. Data live streaming naik lagi, performa kita sudah turun 20%. Kalau terus begini. Sabar dong. Pasti akan ada. Pria tampan yang super cocok tiba-tiba muncul. Ya sudah, Moshi. Gigi, gimana progress carry paycar contractnya? Jangan ditanya. Tinggi 185 cm, punya six pack dan pinggang indah. Ditambah tampan lagi, mana mudah cari cowok kayak gitu? Kamu Suye? Tulis review 15 kata di Dazong Dianping plus 3 foto dalam toko. Bisa gratis mencoba kue baru. Oh baik, tunggu sebentar. Suye, kamu miskin ya? Tapi untungnya wajahmu ganteng, gini aja. Kalau mau jadi pacarku, uang kuliah dan biaya hidup aku yang tanggung. Gimana? Nggak usah. Jangan sok enak deh. Biar orang tidur dong. Lama tidak berjumpa, teman sekelas Xiaoxi. Sudah. Terima kasih. Suye. Kamu kerja sebagai barista di sini? Bukan. Kayaknya cuma kerja part-time jadi helper. Udah nggak usah ditanya. Kalau kamu, Xiaoxi, Kamu masih ingat namaku? aku pernah lihat Livestream MU. Jadi kamu beli lingerie seksi untuk pacarmu. Terus tidak sengaja lihat livestreamku? Memang cowok ganteng sudah punya yang punya, padahal mau cari perhatian. Tinggi 190 cm, bahu bidang, pinggang indah, bokong montok. Xiaoxi mikirin apa sih? Ngapain kamu pakai seragam kerjaku? Lao Suia. Kan kamu masih masa percobaan, wajar belum punya seragam. Bos lihat kamu rajin, pasti cepat diangkat jadi karyawan tetap. Maaf sudah merepotkanmu. Gak apa-apa, kamu yang paling rajin di toko ini. Oak. Aku tidak punya pacar. Tunggu dulu, berapa gaji per jammu? Berapa lama jam kerjamu? 22 yuan, 8 jam. Pelan. Di toko ada CCTV, aku tidak bisa lama-lama. Berdiri di sini ngobrol denganmu. Su, tambahin WeChat dong. Itu, kamu kan tahu aku live streaming, aku. Jual baju-baju kecil, aku sangat butuh partner live streaming. Aku lihat kamu cocok banget dengan kriteria aku, jadi aku ingin mengajakmu. Tenang aja, meskipun pekerjaanku ini kelihatannya tidak terlalu bagus. Sebenarnya lumayan banyak. Kita kan teman lama, gajinya besar. Tambahin dong, kita kan teman lama. Kasih muka dong, ya?
surat pengunduran diri. Asistenku juga kabur, sekarang benar-benar tinggal aku sendiri. Suye, gimana? Sudah dipikirkan? Aku sangat buru-buru, hari ini harus diputuskan. Bisa. Tadi lupa bilang, selama setengah tahun kontrak dengan aku. Kamu tidak boleh pacaran dengan orang lain. Jangan-jangan dia mau mundur? Hanya denganmu, ya? Saat kerja, pura-pura jadi pacar. Dia ngomongnya kok satu-satu kata gitu. Bukan, selama setengah tahun ini, selama kamu dan aku bersama. Dimanapun kita berada, kita harus pura-pura jadi pacar. Fans itu mata-mata loh, acting harus sempurna. Bebek yang sudah di tangan, terbang begitu saja. Kirim alamatnya, aku lihat dulu lingkungan kerjanya. Aku sibuk banget, gak sempat beres-beres. Memang jagoan, apapun dikerjakan cepat dan bagus. Sudah makan? Belum, Dapurnya di mana? sana. Aku pesan. Itu, gaji per jam untuk live streamingku. Bisa 10 kali lipat dari yang biasa, 222 yuan per jam. Karena asistenku mengundurkan diri, jadi kamu juga harus menggantikan pekerjaannya, bisa. Kayaknya terlalu terlihat seperti kapitalis, dia nggak bakal suka. Tenang, aku akan bayar sesuai gaji pasar asisten. Edit video, lalu urus keseharianku, dan perjalanan, semuanya mudah kok. Kamu bisa ajukan permintaan. Kontrak rumahku sudah habis. Kamu menyediakan tempat tinggal? Aku lihat kamar tidur kedua kamu sepertinya kosong. Apa? Kamu mau tinggal bareng aku? Iya. Kalau aku kerja full time, kafe bisa menyediakan makan dan tempat tinggal. Aku perlu pertimbangkan dulu. Oke. Aku kasih kamu tinggal. Oke. Aku bisa mulai kerja hari ini. Akhirnya selesai juga. Untuk merayakan kamu mulai kerja.
Sekalian latihan chemistry kita, aku traktir kamu makan besok. Ke Malatang dekat sekolah. Malatang itu enak banget, habis makan. Kita jalan-jalan ke Hengmu, gimana? Besok aku ada jadwal shift di kafe. Selesai jam 6 sore. Pas banget, aku jemput kamu besok, gimana? Oke, aku tunggu. Asik. Mas, tambahin WeChat dong. Aku nggak bakal ganggu terus. Boleh kan? Tambahin. Kakak, tambahin dong, please. Sayang. Hampir lupa, aku dan Suye mau bikin CP. Besok tayang perdana, kalau ketahuan di dunia nyata. Kita nggak pernah dekat sebelumnya, bisa hancur semua. Memang si jenius selalu hati-hati, kita lihat dulu. Kalau bisa tambahin duit dikit. Pacarku datang, tolong jangan ganggu lagi. Jangan pegang pacarku terus dong. Nanti aku lapor polisi. Aku cari tempat tunggu kamu selesai kerja. Depan itu SMA Hengmu, mau masuk lihat? Enggak, Aduh, udah sampai depan pintu. dia mau ajak aku bernostalgia masa muda. Mengenang cowok yang dia sukai waktu SMA. Putar-putar bentar aja. Enggak. Kalau kamu mau bernostalgia, silakan masuk. Aku tunggu di luar. Aku mau bernostalgia siapa? Aku dengar kamu punya pacar gelap. Pacar gelap? Cepetan wakil kelas fisika, PR fisika. Siashi, nyontek PR itu salah. Kamu nggak bertanggung jawab sama diri sendiri. Baiklah, nanti aku tanya kamu satu persatu soalnya. Asal kamu tidak bosan. Soal yang mana yang tidak bisa? Semua nggak bisa. Lihat, berdasarkan rumus jarak pita interferensi celah ganda. Panjang gelombang merah lebih besar dari ungu, jadi jarak pita interferensi merah. Jadi dari sini kita bisa simpulkan. A dan B salah, kita lihat C dan D. Sepertinya ada orang seperti itu. Jadi, dia jelasin beberapa soal, langsung kamu suka? Aku. Waktu itu aku masih siswa, masih polos cintanya. Akhirnya aku nggak suka lagi sama dia. Kalau nggak salah, SMA dulu kamu duduk di depanku. Tiap hari minta contekan PR fisika. Iya dong. Aku nyontek sih, tapi kan kamu yang kasih sendiri. Tapi kamu nggak pernah minta aku jelasin soal. Kenapa? Oh, bisa segitunya sama Chen Weilin? Dikiranya dia utang uangmu. Iya, dia emang utang belum bayar. Hah? Berapa utangnya? 50. Oke. Bukannya malam ini aku yang traktir? Aku takut kalau lain kali lupa bayar, kamu jadi dendam. Chen Weilin utang 50 sama kamu. Bisa kamu ingat 7 tahun, sensitif banget sama uang, berani aku kasih traktir? Kamu beneran kira aku benci Chen Weilin karena 50.000? Emang kenapa kalau bukan? Terus kenapa? Dasar lucu banget kalau marah.
Ayo, kita latihan chemistry di depan kamera. Kamu bohong ya? Bohong apa? Jangan-jangan punya pacar diam-diam, bilang nggak ada. Cuma buat nipu dapat kerjaan dari aku. Gak ada. Cuma aku gak mau. Nggak mau apa? Yang bener aja, tinggal 2 jam lagi. Aku dan kamu udah statusnya pacaran. Kamu kan yang aku sewa dengan harga 222 per jam. Kamu bisa nggak bikin aku merasa kamu worth it harganya? Ayo kita latihan pelukan. Suyiye, maksud kamu apa sih? Kalau nggak bisa, aku ganti orang lain loh. Xiazi, ayo coba lagi. Untuk hasil yang lebih baik. Bolehkah aku menyentuhmu selama prosesnya? Tentu saja boleh. Kecuali bagian privasi, jangan disentuh. Oke, ayo kita coba lagi. Hem. Xiazi, lihat aku. Mata ini sulit untuk ditolak. Nggak heran waktu sekolah semua bilang, matanya lebih dalam dari anjing. Lihat aku. Kamu kenapa? Ah sudahlah, kita berhenti dulu latihannya. Malam ini live biasa saja, kalau ada fans lama yang tanya. Bilang saja kita masih dalam masa ambigu. Lain kali kita coba lagi. Aku minum dulu baru battle denganmu. Aku perkenalkan dulu beberapa produk bestseller di toko. Pas live nanti, kamu pegang yang ini, aku yang jelasin. Wah, seksi banget. Yang ini, mana depan belakangnya? Ini bagian depannya. Ini namanya, buka langsung makan, laris banget. Cowok suka yang setengah terbuka setengah tertutup gini. Sebagai cowok, kamu pasti ngerti kan? Buka langsung makan. Kamu nggak ngerti maksudnya apa? Kamu selama ini nggak pernah pacaran? Enggak. Kalau kamu selama ini pacaran banyak? Kamu penasaran ya? Pengen tahu? Wah, harus aku goda nih. Mungkin ada 5, 6, 7. Wah, terlalu banyak, nggak bisa dihitung. Mantan-mantan kamu pernah lihat kamu pakai ini semua? Iya dong. Mantan terakhirku paling suka yang ini, tiap aku pakai dia nggak bisa tahan. Oh iya. Mantan sebelum mantan terakhir, suka banget yang ini, tiap kali minimal 3 jam. Sama yang ini, tiap kali mereka nggak bisa tahan, sangat terbuai. Oh iya, ada lagi yang ini, mereka juga sangat puas. Yang ini menurutku juga oke. Gimana?
Udah cukup segini aja. Aku minum dulu. Duduk. Aku bohong, tadi itu cuma skenario buat live. Sebenarnya aku belum pernah pacaran. Asyik ya bohongin aku? Aku cuma ingat cewek-cewek di kelas bilang, tahi lalatmu seksi banget. Apa sih yang aku omongin? Aku masih harus hafal naskah. Duluan ya. Hai sayang, aku Siashi. Hari ini ada kejutan besar di live. Aduh, sini dong. Tiada. Partner baruku, Suye. Gile ganteng banget, ini wajah beneran ada? Blogger, dapat dari mana nih? Sebenarnya kami teman SMA, kan Su? Iya. Dan kami berdua punya cerita kecil. Cerita apa? Cepet cerita. Jadi gini, waktu sekolah aku payah banget di fisika. Aku tiap hari nyontek PR dia, pas suatu hari. Ketahuan guru, dia malah berdiri bilang, Bu Guru, aku yang kasih ke dia. terus pas lagi olahraga. Kakiku keseleo, dia langsung gendong aku ke UKS. Kamu baik banget sih. Cinta monyet Jamin sekolah emang the best. Kami sempat putus kontak, tapi beberapa hari lalu. Ketemu lagi di kafe, ayo sayang. Lihat nih baju tidur siap pakai kita. Su bakal demo, perspektif pacar. Angkat lebih tinggi dong. Tengganya, aku mati, kontrasnya terlalu hot. Ya ampun. $10.000. Sisters, lihat sini, ini disebut siap pakai karena. Makasih sayang, udah habis semua nih. Kita ada varian lain, besok jam yang sama. Sampai ketemu. Makasih ya, dadah. Besok aku pindah ke sini. Oke, datengnya lewat jam 12 siang ya. Jangan lupa pencet bel. Oke. Suye, kok bisa kamu? Emang kenapa kalau aku? Di mimpi sampai nangis serak-serak. Bangun-bangun beneran ada air mata, mimpi basah lebih imersif. Dari main scripted murder.
Suye tepat banget waktunya, bilang jam 12 ya. Benar-benar tepat. Hai, kenapa wajahmu merah sekali? Cuacanya terlalu panas, suhu AC-nya terlalu tinggi. Silakan masuk, silakan masuk. Mainanku. Aku lupa kalau kamar tidur kedua juga ada satu. Ini milikmu? Aku menemukannya di samping tempat tidur. Lumba-lumba kecil ini adalah milik keponakanku yang berusia 5 tahun, tertinggal di sini. Untung kamu menemukannya. Dan ini, apakah kabel datanya yang sesuai? Halo. Halo Siasi, reuni kelas dijadwalkan Sabtu ini. Pasti datang ya. Baik, aku akan datang tepat waktu. Malam ini aku ada urusan, jadi aku tidak akan ikut. Perlukan aku mengantarmu lebih dulu? Mengantarmu? Tidak perlu. Nanti aku akan naik taksi sendiri. Siasi, lama tidak bertemu. Aku di cabang perusahaan Laiming. Kalau kamu ada waktu, bisa hubungi aku. Siasi, kenapa kamu menghindariku? Menghindarimu? Waktu kumpul yang ditentukan ketua kelas, tinggal 5 menit lagi. Hampir terlambat, dan jangan sentuh aku. Wah, ini bukan pasangan emas dulu? Ayo, harus duduk bersama. Siasi, memang pantas disebut bunga departemen kita. Setelah sekian lama, semakin cantik saja. Tentu saja, sebenarnya setengah rekan kerja. Hanya barang yang dijual Zizi, aku tidak enak mengatakannya langsung. Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Apa pekerjaan Siasi? Lihat saja pakaiannya, begitu bisa jadi pekerjaan apa? Ternyata di matamu, cantik itu risiko pekerjaannya. Kalau begitu kamu sangat aman, dari kuliah sampai sekarang, pasti tidak pernah mengalami risiko apapun. Oh ya, aku sebenarnya bekerja di bidang pakaian dalam dewasa. Seperti kata Yujia, kita semua sudah dewasa. Tidak perlu ditutup-tutupi, semuanya normal. Dan, baru-baru ini toko saya dapat kiriman edisi terbatas desain Sensei Yamamoto. Diskon 20% untuk teman sekelas. Ayo. Xiaoji, kamu. Sudah. Oh ya, Sujije. Bagaimana kabarnya sekarang? Aku tahu, dulu dia tinggal di sebelah rumahku. Keluarganya tidak mampu, ibunya meninggal muda. Ayahnya membentuk keluarga baru, dia hidup bersama paman dan bibinya. Tapi setelah dia keluar dari sekolah, tidak ada kabarnya lagi. Kayaknya hidupnya nggak baik-baik aja. Nggak kok, Chen Weilin. Kamu tipe orang yang suka cari perhatian ya? Cuma modal omongan nggak jelas. Langsung nuding orang hidupnya nggak baik. Padahal dari tampangnya aja, dia pasti bisa jadi yang terbaik di bidang apapun. Jangan sembarangan kasih label ke orang. Siasi, aku bukan itu maksudnya. Ayo sini. Kita jarang kumpul gini, malam ini harus mabuk sampai puas. Ayo sini. Bersulang untuk masa muda. Berselang.
Aku duluan ya. Maaf. Siazhi, aku antar kamu pulang ya. Kamu gila ya? Zhi, aku nggak tahu kenapa selama ini. Kamu nggak mau ngomong sama aku. Tapi aku selalu pengen bilang, dulu aku. Suye, kok kamu bisa dateng? Ayo pulang. Aku nggak mabuk. Beneran nggak mabuk. Aku bisa jalan lurus loh. Bibirmu agak bengkak. Mungkin tadi makan pedas kebanyakan. Oh iya, aku kasih tahu ya. Barusan si brengsek Chen Weilin mau macam-macam sama aku. Langsung aku kasih dia tendangan pelor. Suye, aku takut. Jangan takut. Aku di sini. Aku barusan ngomong apa? Coba ulangin. Barusan kamu bilang. Kamu takut ketinggian, takut kapal bajak laut, kaki nggak boleh lepas dari tanah. Nanti guru matematika panggil mamamu ke ruang guru. Benar, aku takut ketinggian. Jangan taruh aku di lantai. Ini ranjang. Lihat. Nggak boleh. Suye, hidungnya bagus, bibirnya bagus. Kamu ganteng banget sih. Jauh lebih ganteng dari Chen Weilin. Terus kamu suka nggak? Suka dong. Suka banget. Penonton live yang suka lihat tampang bakal senang. Cuma perlu sedikit pamer. Penjualan kita langsung melonjak. Gilas Yujia sampai nggak bersisa. Kita. Gilas habis. Siapa tuh? Shizhi, aku mau ceritain sesuatu yang gede banget. Nggak masuk akal. Cepetan bilang. Aku tidur sama adik pacaran online, lebih muda 5 tahun dariku. Aku ngerasa bersalah banget. Ya udah putus aja. Nggak bisa dong, dia staminanya luar biasa. Aku benar-benar tergoda. Aku kasih tahu deh, cowok belasan tahun. Emang beda, pantas aja dibilang masa kejayaan cowok cepet habis. Oh ayah, dia juga bilang punya kakak kandung yang ganteng banget. Dibanggain banget, tapi nggak mau kasih lihat fotonya. Katanya takut aku jatuh cinta. Segitunya? Aku jadi penasaran si kakaknya kayak gimana. Iya, siapa tahu bisa dicoba. Ah udah, nggak usah dibahas. Kak, aku mau ngomong sesuatu yang penting, percaya deh. Kali ini aku beneran nggak minjem uang. Bilang. Aku pacaran, pacarku cantik banget. Foto udah aku kirim ke WhatsApp. Kek, halo kek, kek kagdamaya?
Katanya sahabat pacarku sampai sekarang. Aku mau kenalin semua teman deketku, soalnya mereka cowok belasan tahun, stamina pasti lebih bagus dari cowok 20-an yang tua. Maaf ya, Kak lupa umur kamu 24. Aku nggak bermaksud apa-apa. Kek. Tadi malam. Makasih ya. Santai aja. Kalau beneran kayak kata Chen Weilin. Suye berarti dari SMA udah. Jadi yakin piatu, pantas aja keluar pas kelas 3. Bisa segala hal, pasti karena terpaksa ya. Kok kamu bisa segala sih? Bisa masak, bisa bersihin rumah. Bisa edit video sama bikin kopi. Jadi bos, lihat aku bisa segala. Naikin gaji dong. Mimpi, di kontrak udah jelas aturan kenaikan gaji. Harus ketat. Kapitalis emang nggak boleh kasihan. Kalau kasihan bakal dimanfaatin. Gejala skin hunger, cara mengatasi skin hunger. Pengobatan gangguan sentuhan kulit, Suye. Punya skin hunger. Aku kira tabletnya bisa dipakai terus. Jadi aku cari-cari masalah pribadi. Maaf ya. Suye, aku bisa bantu. Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Aku tahu. Terima kasih. Tapi, ini tidak baik. Kalau nanti kamu punya pacar, pacarmu pasti akan keberatan. Sebenarnya penyakitku sudah lama tidak kambuh. Karena tadi malam kamu mabuk, aku mengantarmu pulang. Kamu malah memelukku terus, penyakitku jadi kambuh lagi. Ya ampun, aku memeluk Suye terus. Sebenarnya siapa sih yang punya skin hunger? Maaf ya. Aku minta maaf atas tingkahku yang tidak pantas saat mabuk. Aku yang bikin penyakit lamamu kambuh. Pasti sakit ya? Kalau begitu, dengan memeluk rekan kerja, keluarga, atau teman, bisa meredakan. Keadaan keluargaku agak rumit, tidak terlalu nyaman. Aku baru di sini, belum punya teman atau rekan kerja yang akrab. Lagi pula, kebanyakan laki-laki, mungkin kurang baik. Keadaan keluarganya tidak baik, ibunya sudah meninggal, ayahnya membentuk keluarga baru. Dia tinggal bersama paman dan bibinya, sampai akhirnya dia keluar sekolah. Setelah itu, tidak ada kabarnya lagi. Kasihan sekali, tidak tahu juga dulu saat penyakitnya kambuh. Bagaimana dia melewatinya? Selesai siaran. Suye, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa, hanya penyakitku sepertinya kambuh lagi. Kalau dipeluk, apakah akan lebih baik? Boleh aku memelukmu? Em. Sial. Sepertinya aku lupa bayar listrik, mati lampu. Suye, kamu sudah lebih baik? Masih mau dipeluk terus? Jangan bergerak. Peluk lagi sebentar.
Kamu sudah lebih baik kan? Syukurlah. Kalau begitu aku edit video dulu. Baik. Memeluk Suye, kok rasanya aneh ya? Aku ini kenapa ya? Kenapa ini? Zizi, cepat lihat. Yujia posting tulisan panjang untuk menjatuhkanmu. Dia bahkan memfitnahku menjual barang palsu. Dan memanipulasi foto bilang CS kami menghina pelanggan. Waktu SMA, hubungan kalian kan cukup baik? Dulu, dia sahabatku, tapi dia tahu. Aku suka Chen Weilin, dia malah. Zizi, lihat. Aku sudah bilang dari dulu, Chenelin tipe pria teknik. Dingin dan lambat, harusnya kamu jauh-jauh darinya. Aku nasihati kamu baik-baik, tapi kamu balas aku dengan sikap apa? Yujia, kamu sahabat terbaikku. Aku cerita semua hal padamu. Kamu tahu aku suka Chen Weilin. Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri tahu. Kamu pikir kamu baik padaku? Kamu cuma kasihan. Aku jelas lebih cantik dan lebih rajin darimu, tapi di mata semua orang, hanya ada kamu, Xiazi. Bahkan pria yang kusuka, dia suka kamu. Kenapa? Aku suka Chen Weilin 3 tahun. Kamu kenal dia berapa lama? Chen Weilin seperti itu, kamu simpan saja. Kita bukan teman lagi. Setelah itu, aku buka toko online, dia juga buka. Aku live streaming, dia juga live. Bahkan klien yang kubawa, dia rebut juga. Jadi, kamu benar-benar suka Chen Weilin? Aku suka dia. Pria brengsek yang selingkuh seperti itu, gratis pun aku nggak mau. Komentar Yujia di internet. Perlu aku urus? Kita kan sudah foto sampel lingerie baru. Sekarang kita live unboxing dan cek barang. Bikin malu pakai barang asli. Hai, semuanya. Lihat laporan kice kita. Bisa dicek pakai scan QR. Nggak kayak orang yang jual produk abal-abal, malah nyalahin kita. Aku buktiin, barang mereka gampang sobek. Wah, ini beneran gratis, bisa lihat? Suye, salah dialog. Katanya mau bantu sepenuhnya? Ayo lihat tekstur bahannya. Sangat bagus, ringan dan breathable. Iya kan? Iya. Mantap banget. Terima kasih semuanya. Baru-baru ini, Dokter Tiongwah bilang aku kebanyakan panas hati. Sangat butuh hormon maskulinnya, aku akan patuh saran dokter. Melakukan komunikasi persahabatan terkait hormon dengan jeniusku. Dengan senang hati. Konten rada-rada gini aku suka. Terusin aja, skenario pun gak apa-apa. Teman-teman, sayang, beberapa hari lagi ulang tahunku. Akan ada kejutan dan hadiah spesial, jangan lupa datang ya. Dadah. Dengan otak Yujia yang seperti itu, mau melawanku? Jauh sekali.
hormon. Kebutuhan acara. Zizi keluar, kamu bilang di live kurang hormon. Sepertinya Suye tidak bisa memuaskanmu. Sudahlah. Saudari, hari ini aku ajak kamu makan enak. Hari ini makan malam, jangan tunggu aku. Pesan suaramu didengarnya. Terus? Kamu ngidam dia ya? Teman lama yang dewa dengan pinggang 190 cm. Siapa yang ngidam dia? Sudahlah, jangan pura-pura. Beberapa hari ini, ngidam badan orang sampai mimisan. Mending tidur dulu, siapa tahu kalian berdua senang. Gajinya juga bisa lebih murah. Live kalian juga bisa lebih mirip pasangan asli. Tidak boleh. Tidur dengan asisten sendiri kan aturan terselubung. Lagi pula kami belum sedekat itu. Kalau pacaran saja boleh kan? Untuk sekarang belum ada perasaan seperti itu. Lambat sekali. Kalau tidak tidur, pegang-pegang saja boleh kan? Ayo, kakak kejak kamu bersenang-senang. Yuan. Lo Yan Xiao, teman cowok ganteng yang kamu janjikan mana? Belum datang? Sebentar lagi mereka sampai. Hello, Kak Xiaoji. Aku pacar Yuan. Masih dalam masa percobaan, semoga bisa jadi resmi. Wajahmu familiar, tapi aku tidak ingat di mana pernah bertemu. Ayo pergi. Xiaoji, bisa kita bicara berdua saja? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Tolong Xiaoji, kita bicara serius sekali saja. Aku punya hal penting yang ingin ku sampaikan. Sepuluh menit saja. Hal pertama. Aku minta maaf atas tingkahku di reuni sekolah. Maafkan aku. Kedua, aku ingin menjelaskan. Dulu aku dan Yujia tidak ada hubungan apa-apa. Aku tidak mengerti kenapa waktu itu kamu tiba-tiba menjauhiku. Aku pinjam uang dan cari koneksi buat beli tiket konser area depan. Ada juga hadiah kecil, ku bawa lewat Yujia buat kamu. Apa? Tapi aku sama sekali nggak terima. Jadi Yujia menyembunyikan semua ini. Dia bilang ke aku, kamu nggak mau terima. Barang-barang nggak jelas ini, malah ngasih aku selembar kertas. Di situ tertulis, apa kamu pernah naksir Chen Weilin? Di bawahnya kamu jawab enggak. Kalau aku nggak salah ingat, malam itu pas belajar di kelas. Dia nanya aku bawa pembalut nggak? Aku bilang nggak. Oke, anggap aja begitu. Terus waktu itu dia peluk kamu itu gimana ceritanya? Waktu itu, dia nangis bilang ke aku mamanya meninggal. Terus ngungkapin perasaan, bilang udah suka sama aku 3 tahun. Aku nggak tega. Di hari mamanya meninggal, bikin dia tambah sedih. Bagus deh. Xiaoji, sekarang kita udah terbuka. Bisa nggak kamu kasih aku kesempatan lagi? Nggak bisa. Sekarang aku nggak suka tipe kayak kamu. Ada satu hal yang berhubungan sama Suye. Xiaoji, aku selalu ngikutin tokomu. Aku juga tahu, kamu sama Suye lagi buat skenario, tapi apa kamu udah cek latar belakang orang ini? Dia nggak sesederhana yang kamu kira. Maksud kamu apa? Aku bilang, Suye ini orangnya nggak sederhana. Dari kecil udah nggak punya ibu, dibesarin sama om tante. Udah bertahun-tahun jadi tetangga. Orang-orang di sekitar kita pada tahu. Kepribadiannya sangat muram, pikirannya dalam. Dan video ini, direkam temenku di depan.
Pameran pribadi di Songhai. Cewek di video itu anak pengusaha kaya di Songhai. Udah berkeluarga punya anak. Suye juga berurusan sama dia. Mungkin dia emang terpaksa karena keadaan. Ini juga nggak masalah. Dan Chen Weilin, ini bukan urusan kamu kan? Xiaoxi. Kamu beneran belum pernah pacaran? Atau belum pernah yang pacaran terbuka? Nggak boleh. Kamu siang tadi masak iga asam manis ya? Sebelum pergi aku lihat, kasih aku sedikit, besok aku makan. Kamu udah habisin. Ya udah gak apa-apa. Aku bisa masakin lagi buat kamu, bos. Ternyata, dia cuma anggap aku kayak bos aja. Rutinitas. Kakak, kamu bisa minum alkohol? Maaf, aku alergi alkohol. Gak apa-apa kak, minum susu aja sebagai gantinya. Kakak, kalau nanti kalah main game, aku yang minum gantian. Main aja, aku yang tanggung. Kakak, minum 1 gelas dong. Kakak, belajar dong. Lihat teman-temanku yang baik ini. Kalau kamu lebih paham, pasti tidak akan jomblo 24 tahun. Kakak, minum 1 gelas dong. Xiaxi, aku mungkin butuh bantuanmu lagi. Sepertinya kali ini lebih parah dari sebelumnya. Yuan, pesanan tokoku ada masalah, aku duluan ya. Zizi, mau aku antar? Suye, kamu baik-baik saja? Kamu kenapa? Kenapa kamu duduk di lantai? Cepat bangun. Gak apa-apa. Jangan pedulikan aku. Kamu tidak boleh begini, harus ke rumah sakit. Tidak mau. Kalau kamu jadi bodoh karena demam di sini, aku yang harus bertanggung jawab. Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Aku hanya... Hanya apa? Aku hanya... Aduh, cepat bilang dong, ngomong setengah-setengah. Suye. Ibu. Ibu Suye sudah lama meninggal, sepertinya ini karena demam. Rindu ibu. Tangan kesemutan. Suye, kamu minggir. Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Baik sekali. Baik. Aku tidak pergi. Sungguh. Melihatnya,
ingin mencium. Aku sedang memikirkan apa? Aku bantu kamu bangun. Jangan berpikir macam-macam lagi, Xiaxi. Bos, ada yang cari kamu di sana, seorang pria. Tidak memesan apa-apa, hanya duduk di sana. Pergi kerja saja. Baik. Kopi hitam andalan, es biasa, terima kasih. Halo Pak, di sini bisa scan QR code lewat HP. Atau bisa pesan di meja kasir. Suye, lama tidak bertemu. Kita dulu tetangga, kamu masih ingat aku? Kita bisa dibilang mantan tetangga dan teman sekelas. Kenalan lagi, yuk. Tunggu, aku langsung ke intinya saja. Suye, kamu dan Xiaxi. Sekarang hubungannya seperti apa? Maaf, tidak bisa berkomentar. Sebenarnya aku penasaran. Setelah sekian tahun, apakah kamu masih suka Xiaxi? Jadi, aku cuma mau kasih tahu kemarin malam. Aku dan Xiaxi ketemu di bar. Aku cuma mau kasih tahu kemarin malam. Aku dan Xiaxi ketemu di bar. Kita sekalian ngobrol tentang 7 tahun lalu, ternyata kita berdua saling suka diam-diam. Kalau sekarang, 7 tahun kemudian, Suye, kamu kayaknya penasaran banget. Gimana hubunganku dan Xiaxi sekarang? Apakah dia suka padaku? Aku tidak berani pastikan. Tapi satu hal yang pasti, aku sekarang, di segala aspek, lebih unggul darimu. semua yang kamu bilang benar. Suye, kamu pura-pura apa sih? Selain wajahmu, apa lagi yang kamu punya? Yang bisa dibanggakan? Apa yang bisa kamu berikan? Untuk masa depan Xiaxi? Kalau tidak bisa, jangan serakah mencari kesenangan sesaat, jangan hanya egois menahannya. Chen Weilin, aku sudah mengalah 7 tahun. Tapi hasilnya, kamu tetap tidak bisa mengejarnya. Mengkala? Kamu pikir kamu pantas mengejar Xiaxi? Dengan latar belakangmu yang tidak lulus SMA, dengan keluargamu, atau dengan gajimu yang cuma ribuan dari kerja di kafe? Kalau begitu, lihat baik-baik. Bagaimana aku mengubah kartu buruk menjadi kesediaan Xiaxi. Suye. Kamu pulang kerja cukup awal hari ini. 2 hari terakhir aku di rumah. Jarang melihatmu. Iya, 2 hari ini toko mau melakukan PHK, jadi aku berusaha.
lebih rajin. Apa? PHK? Jangan-jangan kamu. Iya, aku kena PHK. Tidak apa-apa. Dengan begitu kamu bisa kerja full-time sebagai asistenku. Pasti lebih banyak dari gajimu di kafe. Aku kena PHK. Kamu terlihat sangat senang. Mana ada, aku sama sekali tidak senang. Baiklah, aku akui saja. Aku butuh asisten penuh waktu, dan kebetulan kamu di PHK. Aku cukup senang, merasa Tuhan cukup menyayangiku. Tapi, kontrak yang kutandatangani denganmu hanya setengah tahun. Kalau sebagai pekerjaan utama, aku harap bisa lebih stabil, bukan penuh ketidakpastian. Bahkan jika diubah. Waktu kontrak, bagaimana kalau suatu hari kamu memecatku? Tidak akan. Kalau hasil siaran kita tidak bagus, paling-paling tidak mengajakmu. Siaran bersama. Posisi asisten tetap milikmu. Aku tidak akan memecatmu, kecuali kamu menemukan pekerjaan yang lebih disukai. Aku tidak pergi. Ada satu kondisi lagi. Kalau kamu pacaran, tidak bisa jadi asistenku. Soalnya dengan cowok ganteng sepertimu di sampingku, aku sulit. Tidak punya pikiran. Kalau kamu yang pacaran gimana? Aku. Kalau aku bersamanya, pasti aku sangat suka dia. Kalau begitu, kamu tidak bisa jadi asistenku lagi. Karena aku harus memberinya rasa aman yang cukup. Soalnya kamu. Pokoknya kamu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sampingku, bikin pacarku cemburu. Jadi, kalau kamu pacaran, aku bisa menganggur kapan saja. Sepertinya memang begitu. Kalau begitu aku janji, 2 tahun ke depan aku tidak akan pacaran. Oke sudah, kerja saja sekarang. Siashi. His. Ini. Terima kasih, mungkin gula darah rendah. Aku sebelumnya juga pernah pingsan sekali. Aku sudah daftarkan kamu untuk nomor ahli rumah sakit tradisional Tiongkok. Malam ini istirahat lebih awal, besok aku antar kamu ke rumah sakit. Non kecil, liver emu panas sekali tapi atas kuat bawah lemah. Hah, terus gimana dong? Temannya yang nemenin berobat, suruh dia malam sama kamu. Coba beberapa kali saja sudah cukup. Hah? Kalau yang di rumah tidak aktif, kamu yang aktif juga. Tidak apa-apa. Soalnya kesehatan sendiri yang paling penting. Mengerti dok, terima kasih. Sudah selesai menonton. Tadi dokter bilang apa? Dia cuma bilang aku kurang fit, minum obat teratur. Kurang fit tadi dokter bilang apa? Dia cuma bilang aku kurang fit, minum obat teratur. Kurang fit. Ada apa? Cuma kalian cowok yang boleh kurang fit, kami cewek nggak boleh. Cewek kurang fit dikit gimana? Aku kurang fit emang kenapa? Kamu tadi ketawa ya? Gak kok. Aku lihat tadi pas aku bilang kurang fit. Kamu ketawa seneng banget ya? PH. Jadi kayak robot lagi. Aku benci kamu, dingin kayak es. Kalau gitu aku harus gimana biar kamu gak benci? Gini aja,
sehari-hari coba lebih sering senyum ya. Muka ganteng begini dinginnya kayak es batu. Kamu tuh kayak mesin pendingin jalan. Oke. Kalau gitu coba senyum sendiri, aku lihat. Senyum sekali bayar 200. Gini ya. Aku transfer 200 sekarang. Kamu kalau senyum cantik banget. Nanti pas live juga senyum gini ya. HM. Ayo pergi. Tiketku mana? Itu hadiah ulang tahun Mbak Sisi. Hadiah ulang tahun. Bang, duit beli tiket VIP dari mana? Kebetulan ada temen sekilas. Yang nawar tinggi. Ya udah aku jual. Bang, kalau berani mukulin aku, lihat deh nanti. Orang tua masih mau biarin kamu sekolah atau enggak? Pergi sana. Lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ada apa? Kamu kelihatan gak senang. Matamu selalu berkabut, aku harus gimana? Biar kamu senang. Zizi, kamu satu-satunya warna di duniaku. Apa dia gak senang karena kena PHK jadi penghasilannya kurang? Lagi bad mood ya? Aku naikin gajimu ya, pas uang bonus senyum pagi tadi. Cepat diterima terus nanti sore kita ke supermarket. Aku ajak kamu beli cemilan, oke? Baik. Kenapa aku melihat Suye tidak bahagia? Aku merasa sangat kasihan padanya, malam ini harus memanggil Yuan datang ke rumah, temani aku ngobrol. Yuan. Aku punya teman, dia. Teman apa? Kepengen kamu diam-diam. Bersama wanita lain. Yuan. Aku punya teman, dia. Teman apa? Kepengen kamu diam-diam. Bersama wanita lain? Hah? Aduh, jangan teriak-teriak. Aku, cukup ya. Aku merasa, ada yang bilang dia licik, tapi menurutku, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan akhir-akhir ini aku sering merasa kasihan padanya. Aduh, aku juga tidak tahu, kamu bilang. Aku ini kenapa ya? Zizi, pernahkah kamu memikirkan satu kemungkinan? Sebenarnya kamu sudah menyukainya. Menyukai Suye. Tanda pertama menyukai seseorang adalah merasa kasihan padanya. Omong kosong. Aku hanya gadis baik, melihat orang lain kasihan. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa kasihan padanya. Sudahlah, di Hongshanyu bilang, ketika kamu mulai merasa kasihan pada seorang pria, itu berarti kamu akan hancur. Kasihan berarti suka. Apakah aku suka Suye? Pulang sebentar, ketemu cucu teman lamanya. Gajinya jutaan setahun, kerja di perusahaan terkenal, kondisinya bagus. Mungkin harus ketemu pria lain, siapa tahu bisa memahami perasaanku terhadap Suye. Baik, ayah.
Zizi. Hadiah ulang tahun lebih awal. Apa ini? Bukankah kamu baru di PHK? Gaji bulan ini belum dibayar. Kamu masih membelikanku hadiah. Tidak mahal, aku beli di toko kerajinan sebelumnya. Seuntai manik-manik, aku tidak terbiasa memakai perhiasan, jadi diberikan padamu. Dibeli di toko kerajinan, pasti tidak mahal. Ah, bagus sekali, aku suka banget. Makasih, Syukurlah kalau suka. dadah. Bilang, Kak, tahu nggak, aku sekarang seneng banget. Aku sama Yuan-Yuan. Akhirnya jadian. terus? Kak, itu, aku beliin Yuan-Yuan banyak hadiah. Bisa nggak? Kak. Kalung mutiaramu yang mana? Mutiara apa? Yang selalu kau pakai waktu video call sama aku tuh. Dulu kakek beli seharga 80 juta. Ketinggalan. Hah? Hilang? Mutiara 80 juta hilang gitu aja? Kok kamu santai aja sih? Urusanku. Papa. Halo Mama, lagi di mana? Zizi, aku sama papamu lagi nonton bioskop. Nanti cerita ya. Hah. Dua orang tua itu mesra banget ya. Apa menurutmu seragam kelas yang kubeli jelek? Kamu tuh lumayan nurut. Enggak, pilihanmu bagus kok. Terus maksudnya apa? Kenapa nggak setuju? Miskin tapi sok jaim, nolak nembakku. Uang seragam 299.000 aja nggak bisa bayar, mending keluar aja sekalian. Miskin tapi sok jaim, nolak nembakku. Uang seragam 299.000 aja nggak bisa bayar, mending keluar aja sekalian. Ya bener, juara kelas? Miskin banget sih. Bener tuh. Oh gitu ya, Suye bukan nggak suka seragam yang kubeli. Punyamu. Kamu salah kirim, aku belum bayar uang seragam. Hah. Tapi ketua kelas bilang kamu dapat beasiswa khusus. Seragam ini sekolah yang bayarin khusus buatmu. Makasih. Gak apa-apa, sama-sama. Dia kayaknya nggak tahu ya, kalau aku yang bayarin. Sebenarnya sejak saat itu, Suye kayaknya sudah susah. Kamu juga pilih IPS kan? Kalau gitu, Suye selama ini nilai IPA-nya bagus. Kenapa dia maksa pilih IPS? Jangan-jangan karena aku terus bilang mau pilih jurusan IPS, jadi mempengaruhinya?
Ah, bercanda. Kita kan nggak dekat. Masa sih Suye? Udah suka sama aku sejak SMA? Tenang, tenang, tenang. Waktu aku SMP. Tahi lalat di ujung hidung ini, Suyi juga punya. Lebih baik nunggu orang tua pulang dulu baru tanya. Halo, Bu. Zizi, kamu udah berangkat belum? Jam 7 ada acara makan. Jangan lupa ya. Aku sama bapak udah nunggu di ruang VIP. Aku tinggal setengah jam lagi. Kenapa aku lagi-lagi nggak sadar kasihan sama Suye sih? Nggak boleh, nggak boleh. Aku harus lihat-lihat cowok lain. Biar otak refresh. Nanti harus tanya soal foto itu. Pasti orang tua tahu sesuatu. Aduh, Gigi. ini namanya kebetulan banget. Sisi, kakimu kenapa? Nggak apa-apa, nggak usah peduliin aku. Chen Weilin, kamu nggak ada habisnya ya? Kamu pergi ke ruang VIP MU, aku nikmati makananku. Kamu ngikutin aku gini. Sungguh nggak sopan. Aku nggak ngikutin kamu. Ini ruang VIP-ku. Calon pasangan yang dikatakan kakek. Ternyata Chen Weilin si brengsek ini. Kakek, paman, tante, silakan duduk. Ibu, bapak, kakek. Ini si Xiao Chen ya? Kelihatannya cukup baik. Kalau dilihat, cocok juga. Bagus, bagus. Makanan di restoran ini enak-enak semua. Kakek, paman, tante, aku mau bersulang untuk kalian. Nanti pas penjualan kita naik 30%, aku traktir kamu makan di sini. Nanti malam selesai, aku jemput kamu. Biasanya kan pakai nada tanya, kali ini kok langsung pernyataan aja. Aku sampai memotret Chen Weilin di foto itu. Nggak heran Suye ngotot mau jemput aku. Chen Weilin masih ngutang 50 yuan sama dia. Gigi, Aduh, kamu sama Xiao Chen saling tambah WeChat ya? Anak muda harus banyak komunikasi. Oh, baiklah. malam ini aku antar kamu pulang. Nggak usah, ada keluarga yang jemput. Keluarga? Siapa? Keluargamu? Bukannya semua udah duduk di meja makan? Jangan ikut campur. Lebih ganteng darimu.
Sisi, jangan lupa. Kamu dan Suye cuma skenario, jangan sampai. Terdepu, lupa sama yang aku tunjukin. Videonya? Dasar polisi dunia loh. Siapa bilang aku dan Suye? Cuma skenario? Kami beneran cinta. Aku kesini cuma buat bikin seneng. Orang tua di rumah. Main peran terus selesai. Aku ulang lagi, urusanku sama Suye. Nggak ada hubungannya. Aku mau pergi, duduk sama kamu. Nggak nafsu makan. Sisi, jangan buru-buru. Kakimu nggak apa-apa kan? Sayang, aku di sini. Aku bilang Chen Wei, kita udah jadian. Sekarang kamu pacarku. Berakting yang bener. Hah. Cepet banget nyambungnya, emang bakat jadi aktor. Gendong aku berat nggak? Gak berat sama sekali. Udah gendong. Kencan buta ini diatur keluarga, aku beneran nggak tahu. Itu Chen Weilin. Mau tanya nggak soal foto waktu kecil itu? Beneran dia? Kalaupun iya, udah bertahun-tahun. Dia belum tentu ingat. Sakit? Dari angle ini ganteng banget sih. Suye, cepetan. Coba yang ini. Apa ini? 2 hari lagi ada pesta selebgram, kamu harus temenin aku. Sekalian promosiin toko kita. Coba dulu. Oke. Ya ampun. Keren banget. Memang baju bikin orang, gaya kamu. Dibilang CEO konglomerat juga percaya. Siapa tahu nanti. Beneran jadi CEO. Wah lihat, siapa tuh anak orang kaya? Ganteng. Cantik banget, belum pernah lihat, tapi auranya luar biasa. Ada apa? Aku mau menyapa. Wanita itu, bukankah dia yang difoto bersama Suye? Turun dari mobil mewah itu? Suye, ternyata kamu benar-benar orang seperti itu. Kakak, jangan ungkap identitasku, nanti dia ketakutan. Wah, bunga besi berbunga. Sampai segitunya peduli sama gadis itu. Xiazi. Dengar penjelasanku. Tak perlu jelaskan apa-apa. Kita hanya hubungan kontrak. Bukan pacaran sungguhan. Mau ketemu siapapun, itu hakmu. Aku tak berhak ikut campur. Tapi sebaiknya jangan sampai ada yang bisa dijadikan senjata. Mencari sugar daddy atau wanita kaya, bisa. Pengaruhi bisnis toko online-ku. Di matamu, hubungan kita selama ini hanya sekadar mitra bisnis? Kalau tidak, Xiazi, kamu benar-benar tak merasakan perasaanku padamu? Suye, jangan terlalu larut. Kita hanya hubungan saling membutuhkan.
Baik. Kenapa aku begini? Padahal ini hanya hubungan kontrak. Tapi hatiku sakit sekali. Halo, Xiazi, yang menjemputmu di restoran. Itu siapa? Besok kamu harus bawa dia. Temui aku dan ayahmu. Bu, nanti aku jelasin. Sekarang belum bisa. Aku tak peduli. Aku. Aku sudah tua, tak banyak maunya. Cuma pengen lihat. Calon menantu. Sudahlah, tulang tua seperti aku. Tak ada yang peduli. Kami baru bertengkar, masih harus ajak dia temui orang tua? Dia pasti menolak. Ibuku ingin bertemu. Besok kamu ada waktu? Ada. Dengan senang hati menemui tante. Besok ku bawa dia temui ibu. Sanggu? Bagus. Oh ya, kalian kalau mau main kartu malam ini, itu loh, jangan lupa pakai pengaman. Jangan sampai belum nikah sudah hamil. Jangan lupa pakai pengaman. Jangan sampai belum nikah sudah hamil. Bu, aku tutup dulu. Astaga, apa-apaan ini? Aku baru saja membuat batas yang jelas dengan Suyi. Lalu ditarik mundur oleh ibuku sendiri. Tante. Sepertinya sangat peduli dengan urusan pernikahanmu. Suyi, kamu tidak boleh tertawa. Bos Su, Ibu Nona Xia, adalah CEO grup Lin. Cinta pertama Lin Yeguo, demi pernikahan bisnis, meninggalkan Ibu Xia. Membuat mereka memiliki resistensi terhadap keluarga kaya. Mohon berhati-hati dalam berbicara di depan Ibu Xia. Identity strong cat. Bisa membahayakan hubunganmu dengan Nona Xia. Zizi, maafkan aku. Aku harus terus menyembunyikan ini darimu. Aduh. Ini pasti pacar kecil Ziziku. Tampan sekali. Ibu. Jangan asal ambil. Halo Tante, aku Suye. Ini hadiah untuk Tante. Yang sudah kusiapkan. Bagus, sangat sopan. Duduklah di sini, biar tante memperhatikanmu baik-baik. Kamu mirip sekali dengan seseorang yang pernah ku kenal dulu. Apakah kamu ada hubungan dengan grup Laiming? Kamu mirip sekali dengan seseorang yang pernah ku kenal dulu. Apakah kamu ada hubungan dengan grup Laiming? Tante, sebenarnya aku juga bekerja sebagai asisten khusus CEO Lining. Oh, itu suatu kebetulan, mungkin. CEO itu merekrutmu juga karena alasan ini. Kamu mirip sekali dengan istri keluarga Su di masa mudaku. Aku pernah bertemu dengannya. Namanya Lin Yu. Kanjiknya sungguh tak terlupakan. Yang Tante sebut itu benar-benar ibu. Aku tidak terlalu tahu tentang itu. Ibu, kenapa tanya-tanya seperti itu? Tolong ambilkan buah untukku. Di pesta selebriti, wanita itu katanya adalah CEO Laiming. Putri sulung keluarga Su. Suyi bilang kerja sampingan sebagai asistennya. Mungkin aku salah paham padanya. Ibu, siapa itu Lin Yu? Tidak pernah kudengar sebelumnya. Oh, seorang yang malang, dulu saat aku hamil. Diusir dari keluarga Su, kami bertemu secara kebetulan, jika bukan karena dia, yang segera mengirimkan supir untuk membawaku ke rumah sakit. Mungkin kamu sudah tidak ada. Mungkin karena dia baik hati, akhirnya difitnah dan diusir dari keluarga Su. Suyi, jangan-jangan benar-benar diusir dari keluarga Su. Anak haram ya Su Ling Yuan. Kelihatan kayak orang kaya, tapi dia, apa mereka kakak beradik? Tanganmu kenapa dingin banget? Apa kambuh lagi? Zizi. Aku peluk sebentar. Kayaknya ngungkapin perasaan, harus nunggu lagi. Tunggu aku. Pertama-tama, buat kesan baik di depan Tante. Lalu pelan-pelan, baru kasih tahu identitas. Kamu juga lihat kan, Suyi orangnya baik. Kamu sama ayah. Jangan terlalu khawatirin aku, nikmati aja hidup kalian berdua. Dunia berdua. Jangan ledekin aku sama ayah. Kamu sama Xiao Su juga mesra. Barusan di balkon, kamu mendekat dan memeluknya. Pikir aku nggak lihat? Tante, aku sukarela. Zizi nggak maksa aku. Malas dengar omongan kalian. Ayo pergi.
Suye, dia bisa pergi nggak bilang-bilang? Yuan, malam ini keluar, temani aku minum. Yuan, kamu bilang, ngapa dia harus bohongin aku? Aku udah bilang, kalau dia nemu kerjaan yang lebih dia suka, aku pasti bakal biarin dia pergi. Kenapa harus pergi kayak gini? Mungkin dia ada hal yang nggak tahu gimana ngomongnya ke kamu. Gimana kalau kamu tanya aja langsung? Iya, Kak Sisi, kamu tanya aja langsung. Nggak ada yang lebih cepat tahu jawabannya selain langsung. Aku nggak mau. Laki-laki brengsek ini, aku nggak mau. Pedulin Suye lagi. Nggak ada yang lebih cepat tahu jawabannya selain langsung. Aku nggak mau. Laki-laki brengsek ini. Aku nggak mau pedulin Suye lagi. Dia jahat banget. Yuan, dia laki-laki jahat. Suye, apa Kak Siasi? Pacar kontrakannya itu kakakku? Akak Camus. Aku datang. Katanya mau pergi? Ngapa balik lagi? Pergi. Jangan pegang aku, lepasin. Suye, ngapa kamu pergi? Sejak kamu datang, aku selalu senang. Aku dirawat dengan baik sama kamu. Apa kamu pergi karena nggak suka sama aku? Aku tidak pergi. Email itu dibuat-buat oleh Chen Weilin. Baiklah, aku akan naikkan gajimu, jangan pergi. Kamu asisten terbaik di dunia. Kalau begitu, maukah kamu memberiku hadiah? Hadiah apa? Mau aku cium kamu? Hadiah apa? Mau aku cium kamu? Sayang, telingamu jadi merah sekali. Kamu cantik sekali. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Aku bilang, Siasi, kamu cantik sekali. Aku sangat suka padamu. Untukmu. Minum sedikit. Apa aku kemarin minum terlalu banyak? Bagaimana aku pulang? Tentu saja, aku yang menggendongmu pulang. Benarkah? Lalu kenapa aku tidak ingat apa-apa? Apakah ada hal lain yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak akan melakukan hal yang tidak pantas. Padamu, kan? Bagaimana jika iya? Mau bertanggung jawab padaku? Aku benar-benar tidak pantas. Tapi aku benar-benar tidak ingat. Ya ampun Siazi, kamu sedang apa? Jangan khawatir, benar-benar tidak melakukan apa-apa.
Hanya ciuman saja. Aku sangat suka padamu. Hanya saja. Punggungku muncul ruam merah, aku tidak bisa menjangkaunya. Mau merepotkan bos untuk mengoleskan obat. Kenapa langsung buka baju? Tulang kupu-kupunya sangat indah, pinggangnya yang ramping. Apa yang aku pikirkan? Ada yang bilang kamu menandatangani kontrak dengan keluarganya. Tidak memperpanjang kontrak denganku lagi. Aku lihat tawarannya cukup tinggi. Kamu ingin pindah kerja? Zizi, ini Chen Weilin. Email yang dibuat-buat dengan niat jahat. Jika memungkinkan, aku ingin memperpanjang kontrak denganmu seumur hidup. Kamu percaya? Ini Chen Weilin. Email yang dibuat-buat dengan niat jahat. Jika memungkinkan, aku ingin memperpanjang kontrak denganmu seumur hidup. Kamu percaya nggak? Tentu percaya dong. Kamu ganteng banget, nggak daftar rugi. Aduh, sana-sana. Selamat siang. Semuanya selamat siang. Su Sueshen juga ganteng banget. Tunggu, pembawa acara pria ini kayaknya pernah aku lihat. Di berita finansial, CEO Grup Laiming. Harganya dilelang 80 juta. CEO. Su Sueshen juga ganteng banget. Tunggu, pembawa acara pria ini kayaknya pernah aku lihat. Di berita finansial, CEO Grup Laiming. Harganya dilelang 80 juta. CEO. Beneran nggak sih? Aku suka banget alurnya. Zizi, hadiah ulang tahun buatmu lebih awal. Ini kalung manik-manik yang dulu kubeli di toko kerajinan tangan. Di pesta influencer kemarin juga ada yang bilang. Kalung tasbih ini dibeli CEO Laiming? Masa sih? Jangan-jangan Suye beneran. CEO konglomerat tersembunyi? Beneran nggak sih? Kita pengen lihat CEO ketahuan. Nggak mungkin lah. Jangan ngawur. Nah, lihat kan? Bukan Suye, ternyata kakaknya. Sudah kubilang, mana mungkin Suye CEO? Maaf ya, bikin kalian kecewa. Aku cuma asisten pribadi CEO biasa aja. Tapi asisten pribadi juga keren kok. Zizi jangan sedih. Aku bakal maksain asisten Su kerja keras. Oke semuanya. Live hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Bye. Hampir bikin aku kaget setengah mati. Zizi, tadi kamu takut banget aku CEO? Pasti dong. Kalau ibuku tahu, akibatnya nggak kebayang. Siapa? Apa? Ibuku koma? Aku segera ke sana. Dok, ibuku gimana? Kan dia selalu. Pulihnya bagus? Nona Xia. Jantang ibumu, Opersai Pemasangan Ring. Mengalami penolakan parah, kondisinya sangat tidak baik. Terus sekarang gimana? Sekarang, kecuali bisa datangkan tim peneliti jantung terbaik dunia. Tim medis Smith untuk menangani, mungkin masih ada sedikit harapan kalau tidak. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Mungkin tidak akan bertahan. Jangan terburu-buru. Halo.
Pak Wang, saya ingin bertanya, apakah Anda kenal dengan tim penelitian jantung? Tim medis, orang-orang Smith? Ya, bidang penelitian jantung. Tim seperti ini hanya bisa didapatkan oleh keluarga super kaya. Xiazi, jangan panik, kita cari cara lain. Terima kasih, saya akan tanya lagi. Kak Lee, apakah Anda punya kenalan dengan tim medis Smith? Baik, terima kasih. Saya akan tanya orang lain. Bagaimana ini? Asisten Lee, segera hubungi Smith. Saya ingin mereka. Segera ke rumah sakit pusat kota. Bos Su, ini bisa membuka identitas Anda. Zizi, jangan takut, aku sudah menghubungi tim medis. Mereka akan segera datang. Bagaimana kamu bisa menghubungi mereka? Tim Smith sudah siap, operasi bisa dimulai. Zizi, Tante akan baik-baik saja. Kamu harus tenang. Tante masih membutuhkanmu. Kenapa lama sekali? Jangan khawatir, tim Smith adalah yang terbaik. Dokter, bagaimana? Operasi berhasil, kondisi pasien stabil. Terima kasih dokter, terima kasih banyak. Nona Sia sangat hebat, bisa mengundang tim Smith secepat ini. Kekuatan seperti ini, orang biasa tidak mungkin bisa. Suye, kamu sebenarnya siapa? Zizi, mengupas apel kok melamun. Memikirkan apa? Memikirkan Xiao Suja? Aku siapa yang memikirkannya? Aku hanya memikirkan. Bagaimana berterima kasih padanya karena membantu mengundang tim medis. Ah, gampang saja, nikah saja dengannya. Aku lihat dia. Sudah lama mengincarmu. Apa yang kamu omongkan? Kalau begitu, kamu suka dia tidak? Aku mungkin suka. Lalu tunggu apa lagi? Cepat ungkapkan perasaanmu. Xiao Su orangnya baik, aku mendukung. Tapi aku bahkan tidak tahu makanan kesukaannya. Ah, peduli apa dengan makanan kesukaannya? Aku tanya kamu, suka tidak dengan orangnya? Kalau suka, langsung. Cepat ambil untuk dirimu sendiri. Cepat ungkapkan perasaanmu, dasar anak bandel. Xia Guihua, bisakah kamu serius? Aku kembali ke studio, kerja dulu. Kamu diam saja di sini. Yuan, bantuan darurat. Bagaimana cara mengungkapkan perasaan ke cowok? Agar dia ingat seumur hidup. Sobat, akhirnya sadar juga ya. Hotel Mio Kakak. Tempat relasi makan bosmu. Mawar, sampahnya, drone, semua lengkap. Harga teman diskon 20%. Bisnis ya bisnis aja gitu. Oke deal, tapi harus dirahasiakan. Santai aja, mulut kakak lebih rapat dari brankas. Dijamin kamu sukses. Bos Su, perusahaan yang baru diakuisisi sedang negosiasi kontrak. Besok jam 3 sore, Anda perlu. Bos Su. Kamu benar-benar CEO Lai Ming ya? Zizi, kenapa kamu di sini? Xiazi, dasar sukanya gegabah jatuh cinta. Nah sekarang, mengira diri bos wanita, ternyata dia. Yang beneran bos. Aduh malu banget. Kamu siapa? Kok mirip si CEO penipu itu ya? Sui Ye loh. Bos salah orang, saya model pria eksklusif Anda malam ini. Kalau gitu malam ini, kamu harus nurut aku. Zizi. Kamu tahu aku siapa? Tahu, Sui Ye kan? Pura-pura miskin kan cuma buat menggoda aku? Terus sekarang, beneran mau tidur sama kamu, malah nolak? Aku mau. Sui Ye.
Aku beneran tidur sama kamu. Pagi hari masih marahin dia, tipu-tipu bikin aku malu. Malamnya udah tidur bareng. Siahi, perubahanmu terlalu cepat deh. 3 kali. Ya udah, kan udah dewasa. Udah terjadi ya udah. 2 opsi, pura-pura gak terjadi atau pacaran serius. Tapi kalau sebelum kemarin aku masih ada perasaan. Setelah kemarin, di mataku kamu cuma bajingan yang punya niat jahat. Perjanjian pengalihan saham 51% Laiming. Tanda tangani, dan ini jadi milikmu. Nanti kalau aku dapat 5.000, kamu dapat 5.000. Dapat juta, kamu dapat juta. Bosu, menurutmu aku mau semua ini? Aku Siashi mau hati ditukar hati. Kamu ngerti gak? Aku Siashi mau kejujuran dibalas kejujuran, kamu mengerti? Kejadian tadi malam anggap saja saling memenuhi kebutuhan. Pergilah. Zizi. Bu, kamu masih ingat anak kecil di foto ini siapa? Anak laki-laki ini siapa? Oh, ini bukan waktu kecilmu yang memaksa dibawa pulang? Anak laki-laki itu? Di antara banyak anak, dia yang paling tampan. Kamu waktu itu bersikeras ingin jadi ibunya. Aku juga waktu itu merasa wajahnya paling mirip dengan nyonya besar keluarga Su. Nyonya besar keluarga Su. Bu, apa mungkin anak kecil ini adalah Suye? Kalau begitu iya, aku waktu itu sepertinya samar-samar. Dengar kepala panti bilang dia marga Su, mengabulkan keinginanmu. Yang mengadopsinya pulang, cuma sayang tubuhnya tidak kuat. Tiba-tiba sakit. Setelah aku pulih dari rumah sakit, aku lupa kejadian ini. Suye, kita sudah kenal sejak dulu? Lalu, kamu mengenaliku? Tante, sup ayam, diminum selagi hangat. Xiao Su perhatian sekali. Zhi. Lehat le Xiao Su, bandingkan denganmu. Gak bisa apa-apa. Kalian berdua terlihat tidak akur. Sudah, aku ngantuk. Kalian berdua jangan mengganggu di sini. Taman belakang rumah sakit. Sangat indah. Kalian berdua jalan-jalan ke sana. Kalau begitu aku pergi. Pergilah. Sebelum aku lahir, selingkuhan ayahku memalsukan tes DNA. Bilang aku anak orang lain. Dia tidak menyelidiki. Langsung mengusir aku dan ibu keluar dari keluarga Su. Ibu melahirkanku. Menyerahkanku ke panti asuhan. Tahun berikutnya ibu meninggal karena sakit. Kemudian, aku diadopsi tetangga Chen Weilin. Tapi mereka hanya sampai kakek menemukan tes DNA itu. Palsu. Kelas 3 SMA baru aku dibawa kembali ke keluarga Su. Zizi, aku tidak sengaja menipumu. Aku hanya tidak tahu bagaimana memberitahumu. Agar kamu tidak kaget. Suye, jadi waktu di panti asuhan. Yang mengejarku sambil teriak, "Ibu, demi coklat beralkohol." Itu kamu ya? Justru kamu yang memaksaku memanggilmu, Ibu. Bilang kalau panggil, Ibu, akan dibawa pulang. Tapi akhirnya, Kalau kamu naksir aku selama ini, kenapa tidak bilang? Untuk mendekatiku, pura-pura kerja di kedai kopi. Biar bisa dekat sama aku, kamu bohong bilang punya skin hunger. Ternyata alergi susu, tapi minum susu terus-terusan. Biar bisa dekat sama aku, kamu bohong bilang punya skin hunger. Ternyata alergi susu, tapi minum susu terus-terusan. aku takut kamu pikir aku mendekatimu ada maunya. Lebih takut lagi kamu menjauhiku karena statusku. Suye. Aku cuma akan berusaha keras mengikuti langkah Suye. Biar kamu tahu, aku sia-sia layak buatmu.
Bukan karena siapa kamu. Tapi karena aku adalah aku, ngerti Suye? Halo. Kecantikan ini beneran ada? Terlalu col deh. Ya ampun, gaya kamu kayak CEO konglomerat. Bisa dipercaya tuh, siapa tahu nanti beneran jadi CEO. Hari ini aku mau perkenalkan secara resmi, ini. Presiden grup Liming, Suye. Presiden, bukan asisten khusus, presiden beneran. Lebih tepatnya, calon investor terbesar Brain Gauzy. Presidennya, kan bos ya? Betul, mulai hari ini aku resmi luncurkan brand sendiri. Gauzy, siapa bilang kita cerita romantis manis? Kita jelas cerita manis dengan kolaborasi kuat. Kakak, kamu beneran wanita kuat. Baru tayang setengah jam. Untuk merayakan peluncuran Gauzy, 1000 pembeli pertama akan dapat voucher menginap 1 malam di suite presiden. Hotel milik grup Liming. Beli sampai habis. Kamu gila? Rugi banyak tuh. Ruginya tanggung aku. Teman-teman, 5 menit terakhir, linknya udah ada. Ngebut aja, ngapain? Nggak takut Sia Guihua gebukin kamu? Ada kamu, takut apa? Bos Subosya udah di depan. Lama banget, mau aku jemput pakai tandu. Masuk sini. Dah datang. Suye, aku nggak peduli lagi. Kamu orang kaya atau bukan, yang penting anakku sekarang. Bisa ganti-ganti cowok baik kapan aja. Kamu sendiri, hati-hati deh. Mama, Tante, aku pasti jaga moral pria baik. Gak akan bikin Zizi khawatir. Makan daging lebih banyak, kurus banget kamu. Makasih Mama. makan yang enak-enak ya. Nyonya Sia, Pak Sia, akhirnya lolos juga. Ngapain sih? Main cinta-cintaan ala sekolah sama aku? Ngapain sih? Main cinta-cintaan ala sekolah sama aku? Aku takut ini cuma mimpi. Makanya aku harus pegang erat kamu. Gak akan lepasin. Salah kirim. Aku belum bayar iuran seragam. Kamu kan beli khusus, seragam ini setelah dia ngasih. Khusus buat kamu. Aku peluk ya. Sia-si, kamu cantik banget. Aku beneran suka sama kamu. Katanya mau tidur bareng, sekarang nggak mau. Aku mau. Guys, 5 menit terakhir, linknya udah ada. Jangan takut, aku akan selalu ada di sampingmu. Zizi, karena kamu datang, hujannya berhenti. Jangan takut. Jangan ragu, hujan gak akan turun terus, langit pasti cerah lagi.